kurang lebih pada review ini 5 menit ya, 5 menit, ditunggu sebentar. Yang mau masuk silahkan masuk. Tema webinar kita hari ini adalah tentang manajemen bisnis tangguh, percepatan transformasi pemulai ekonomi di era masih era pandemi ini, atau menuju mungkin era new normal ya, menuju lebih kebaikan ekonomi dan kebaikan segala bidang. Kenapa disebut ekonomi tangguh? Karena pada pandemi kita rasakan bagaimana ekonomi itu sangat turun sekali, sangat berpengaruh di berbagai aspek bidang. Pembicara yang pertama adalah Ibu Diana Pradiani, Esos MSI. Pembicara ini berasal dari Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia. Para hadirin, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, beliau menyampaikannya dalam bentuk video. Jadi tunggu sekitar berapa menit lagi akan kita share video tersebut. Pembicara berikutnya adalah Bapak Sarip Hidayatullah, Eskom SEMM. Itu adalah dari Kaprodi Sri Ganesha, Kaprodi Akuntansi. Berikutnya ada 2 pembicara lagi. Nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Ditunggu. Semoga webinar hari ini bermanfaat buat kita semua, para peserta webinar sekalian, Bapak Ibu, dan ilmunya ini adalah untuk kemajuan kita dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Aspek penting dalam kehidupan ini adalah ekonomi yang baik. Itu aspek penting. Karena ekonomi yang baik akan menuju berbagai aspek dari kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, dan semua akan berpengaruh. Dan kelancaran ekonomi itu berdampaknya sangat luas, nasional maupun internasional. Ya, pas 3 menit lagi. Oke. Jadi katanya nggak pakai surat ya? Apa ya? Aku akan mutul biar enggak.
Ini 5 ya. Oke, para peserta webinar hari ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan menunggu videonya, kurang lebih tinggal berapa menit lagi. Harap sabar. Presenter kita hari ini ada 2. Yang pertama yaitu Cinta Rahmi SEMM, itu dari dosen Ganisa Jakarta, yaitu tentang strategi ketahanan usaha pakaian di masa pandemi COVID, yaitu dia studi kasus. Berikutnya Andri Rosliana Putra SEMM, itu dari BINUS University. Temanya One Solution Tracking Platform Logistik. Menarik semua ini temanya. Sudah siap. Videonya akan di-share, yaitu Ibu Diana Pradiani, SOS MSI dari Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua yang hadir di dalam Zoom webinar kita pada pagi hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Fuad Gagarin Siregar SEMM, Ketua Setia Ganesa. Lalu keynote speech kita yang luar biasa pada pagi hari ini
Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Kusman A. Subandi, MSc, MBA, DBA. Tidak lupa seluruh narasumber, rekan-rekan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Ini guru saya, Bapak Dr. Haji Adi Firdaus, SMM, Bapak Dr. Bobi Reza, serta Bapak Syarif Hidayatullah, Eskom, SEMM. Tidak lupa seluruh peserta webinar seminar nasional kita yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan. Perkenankan pada hari ini saya menyampaikan satu materi untuk kegiatan seminar nasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yaitu dengan judul Manajemen Bisnis Tangguh Percepat Transformasi Pemulihan Ekonomi Era New Normal. Perkenalkan, nama saya Diana Prihadini, SSMSI. Saat ini saya sebagai lecturer, sebagai dosen di Institut Setiami. Dan saat ini juga saya menjabat sebagai Kepala Kampus Head of Institut Setiami di kampus Kota Bekasi. Sudah kita ketahui bersama bahwa dampak COVID-19 pada perekonomian nasional ini sangat luar biasa. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 ini sampai minus ya, minus di angka 2,07. Dampak COVID-19 bagi perekonomian nasional, melemahnya konsumsi rumah tangga dan daya beli, menimbulkan ketidakpastian sehingga investasi melemah dan berhentinya sebuah usaha. Pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Dan ini tentu saja berdampak terhadap penduduk usia kerja. Data ini saya sampaikan, saya ambil dari data per Agustus 2020. Kita bisa melihat di slide yang saya sampaikan bahwa bekerja dengan pengurangan jam kerja, mungkin kita semua yang ada di Zoom ini atau banyak masyarakat yang mengalami pengurangan jam kerja, shorter hours ya, ini mencapai 24,3 juta orang. Lalu pengangguran di tahun 2020 bahkan memasuki 2021 ini sampai 2,56 juta. Bukan angkatan kerja 0,76 juta dan tidak bekerja sementara. Tidak bekerja sementara ini banyak sekali, ada yang dirumahkan sementara waktu oleh perusahaannya, ini hampir 1,77 juta orang. Dan total yang terdampak akibat COVID-19 terhadap perekonomian yang ada di Indonesia hampir 29,12 juta jiwa atau 29,12 orang, 12 juta orang. Kalau kita melihat, mau tidak mau bangsa Indonesia atau kita sebagai masyarakat harus mengalami gelombang digital yang mendisruption atau mendistrupsi ya segala sektor. Bisa kita lihat dari data yang saya sampaikan, ini dari data digital, ya, orang yang menggunakan internet mungkin di tahun 2020 ya hanya 1 billion orang saja. Namun ya di tahun 2010 ini sudah naik ya, angkanya nolnya sudah bertambah di belakangnya menjadi 10 billion. Ini second wave, ini menggunakan second wave ya, bukan wave ya, second wave. Menggunakan mobile internet. Dan tahun 2020 ya di 10 tahun setelahnya atau dekade setelahnya ini jumlahnya naik ya 5 kali lipat menjadi 50 billion. Ya karena semuanya sudah menggunakan IT, robotik. Jadi yang digunakan adalah mesin dan collaboration. Mungkin kalau kita melihat di tahun 2000 orang masih menggunakan internet, namun belum terlalu banyak yang menggunakan internet ya di era tahun 2000-an. Lalu sekarang orang di tahun 2010 sudah menggunakan mobile internet. Dunia sudah di dalam genggaman kita semuanya ya. Jadi dalam hitungan waktu, hitungan menit, detik bahkan kita sudah bisa melihat berbagai informasi yang ada di belahan dunia manapun. Lalu di third wave menggunakan internet to things. Nah, internet untuk segalanya, untuk melihat segalanya.
Jadi secara psikis kita ya di tahun 2010 middle ya, antara 2010 sampai 2020, nah, kita bisa melihat bahwa internet ini menjadi satu kebutuhan yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan orang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, HP. Karena kalau ketinggalan HP kita akan kehilangan informasi, akan kehilangan berita. Nah, apalagi ya di era 4.0, memasuki era 4.0. Nah, ini sekarang semuanya serba digital, robotik. Kita harus merubah mindset, merubah pola berpikir kita. Perkembangan industri 4.0 menimbulkan tantangan dalam pemenuhan keterampilan. Ini yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Namun ada berbagai macam permasalahan ya untuk seluruh hadirin ya yang hadir di dalam ruang Zoom ini. 46% pengusaha yang disurvei oleh Manpower Group melaporkan kesulitan dalam fulfill tenaga kerja di Asia Pasifik ya, bukan hanya di Indonesia saja. Berdasarkan laporan International Labour Organization, 50% pekerja di Indonesia berisiko tinggi terhadap otomasi. Lalu 65% anak yang masuk sekolah dasar saat ini nantinya akan mengambil jenis pekerjaan yang sepenuhnya baru dan belum ada. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita dipaksa untuk memasuki era disruption lebih cepat. Harus memasuki era 4.0 yang lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Dibandingkan kita harus melalui yang normal. The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be fast beating the slow. Nah, jadi inilah kita, dunia ini sudah berubah. Kitanya harus berubah. Ya, jadi ketika sistem semuanya harus berubah, bukan hanya sistemnya yang berubah, tapi behavior kitanya, masyarakatnya yang harus berubah. Redesain pengelolaan SDM Indonesia di era transformasi digital dan era normal baru. Transformasi ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Lalu ada redesign ya. Jadi bagaimana sih untuk mendesain pengelolaan SDM Indonesia di era baru berbasis digital? Yang pertama yaitu kesiapan sistem pendidikan menuju kompetensi digital. Bahkan kita sudah bisa melihat ya program-programnya Mas Menteri khususnya di bidang pendidikan ini sangat luar biasa. Jadi harus siap ya dalam sistem pendidikan kita, sudah harus masuk ke era digital. Fondasi budaya baru atau culture, etika baru masyarakat digital. Nah, ini yang tadi saya sampaikan.
Maaf tidak terdengar suara ya. Media. Nah, media ini luar biasa ya, sangat berperan di era new normal baru ini. Lalu pelaku bisnis dan yang terakhir adalah komunitas. Kalau saya bisa menyampaikan sedikit tentang pengelolaan bisnis di era new normal, karena tidak bisa kita pungkiri ya, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di PSBB level 2, bahkan sudah banyak yang di Jabotabek ya atau di Jawa Bali sudah masuk PSBB level 1. Nah, pengelolaan bisnis di era new normal seperti apa sih? Nah, kalau saya bisa menyampaikan bahwa untuk bisnis ke depan, karena fokus bisnis ini dimulai dari konsumen. Ya, kata kuncinya adalah konsumen atau customer driven. Nah, kita harus tahu apa sih yang diinginkan konsumen. Nah, jadi kalau saya bisa melihat mengambil dari 4 ya, dari 4 view. Ya, yang pertama yaitu health atau sehat. Dalam hal ini pelaku usaha harus memikirkan elemen apa saja yang ada pada produk jasa, lingkungan, suasana, ya, yang dapat memberikan persepsi positif terhadap kesehatan konsumen. Karena dengan adanya COVID-19 ini membawa trauma ya secara psikologis, apalagi terhadap orang-orang yang kehilangan keluarga dan sebagainya. Nah, tentu saja kalau kita ingin bisnis kita lebih maju atau lebih hidup di era new normal ini, nomor satu yang harus kita perhatikan adalah tentang kesehatan. Kesehatan ini atau sehat ini adalah terkait dengan kemasan yang lebih higienis, pengolahan yang lebih baik, penggunaan bahan-bahan yang lebih menyehatkan. Yang selanjutnya adalah secure atau keamanan. Nah, rasa aman konsumen dari resiko tertular ketika melakukan transaksi atau menikmati layanan, nah ini yang juga sangat penting. Makanya kalau kita lihat ya, perbankan semuanya berlomba-lomba untuk mengeluarkan inovasi pembayaran tanpa harus kita bersentuhan atau tanpa harus konsumen bersentuhan ketika melakukan pembayaran. Ya, beberapa bank sudah menyiapkan akses itu atau sudah melakukan inovasi itu. Misalkan melalui contactless payment system, pindai kode QR, ya misalkan, atau kita bisa buy transfer saja menggunakan GoFood misalkan, atau ShopeePay, GoPay, atau memesan GoFood ya bisa melalui pembayarannya melalui GoPay, melalui ShopeePay dan sebagainya, sehingga tidak ada kontak fisik. Karena kalau rekan-rekan atau kita semua melihat, saya seringkali ya sampai hari ini ketika harus mengambil dana, menarik dana di ATM, masih banyak orang yang menggunakan sarung tangan untuk memencet ya tombol untuk mengambil sejumlah uang di ATM. Bahkan kemarin saya melihat ada yang menggunakan pulpen untuk memencet nomor-nomor yang ada, memencet PIN yang ada di dalam ATM tersebut. Artinya keamanan ini walaupun sekarang sudah masuk PPKM level 1 atau level 2, masyarakat itu masih secara psikologis ya, masih ada rasa insecure, ya, masih ada rasa tidak nyaman. Nah, keamanan ini perlu dibangun. Sebagian besar masyarakat terdampak ekonomi keluarganya selama PSBB, maka yang harus diperhatikan selanjutnya adalah budget. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, kita sekarang sudah mau masuk ke era new normal, bahkan dari 2020, namun sempat terhenti sejenak, kita masuk lagi ke PPKM level 4 karena jumlah penderita COVID-19 yang naik ya di tahun 2021 awal. Nah, ini membuat mereka harus berpikir bagaimana sih saya survive. Di awal tadi saya sudah menyampaikan angka pengangguran, orang yang harus dirumahkan, dari mana mereka mendapatkan uang? Nah, ketika mereka harus survive, ketika mereka harus menghidupi keluarganya, ya, untuk mengkonsumsi, membeli makanan dan sebagainya, orientasinya pada budget. Mau menyekolahkan anak sekarang mikir dulu, wah lebih baik makan dulu, apa sekolah anak dulu? Lebih baik menguliahkan anak dulu, atau lebih baik kita survive dulu? Nah, ini. Jadi budget ini sangat penting. Bagi pelaku usaha atau pelaku bisnis ya, budget ini perlu diperhatikan. Apakah kita memberikan beberapa treatment, apakah kita memberikan promosi dan sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan. Dan yang terakhir ada convenience. Ya.
convenient. Sebelum terjadinya pandemi, perhatian konsumen terhadap kenyamanan, dan kemudahan sudah cukup tinggi. Pandemi yang terjadi menjadi akselerator bagi perilaku itu. Beberapa hal sudah dilakukan, ya, khususnya terkait dengan adanya kanal-kanal digital, misalnya untuk menarik calon pelanggan. Nah, kalau kita melihat ya, adanya EWOM, ya, Electronic Word of Mouth, yang tadinya kita apa sih EWOM? Nah, tapi ketika sudah masuk PSBB, kita sudah masuk PSBB level 1, bahkan di level 3 dan level 4 pun kita sudah familiar ketika mau membeli sesuatu. Kita melihat dulu, oh ada nggak sih reviewnya dan sebagainya. Masyarakat sudah paham. Bahkan anak saya yang SD pun, dia sudah paham ketika mau membeli sesuatu, melihat dulu, oh ini tanggapan dari konsumen yang sebelumnya membeli produk tersebut. Ini luar biasa ya. PR Smith dalam bukunya Marketing Communication Offline and Online Integration, Engagement and Analytics di tahun 2016, there is only one reason why you are in business. It is simply to help customers. The moment you stop helping customer better than competitors do is the moment your business starts to die. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang menarik ya untuk saya pribadi ya, karena ketika kita melakukan sebuah bisnis, tapi kita tidak ingin melihat atau tidak ingin memperhatikan konsumen, kita tidak menganggap bahwa konsumen itu hal yang penting, maka siap-siap saja. Is the moment your business starts to die. Jadi siap-siap bisnis kita untuk hilang, untuk tidak ada lagi. Jika diamati, semua bisnis yang berkembang besar dan memimpin pasar di kategorinya masing-masing memiliki kata kunci, membantu konsumen, dan memberikan solusi yang baik dari pesaing yang ada. Bisnis yang lebih efisien, lebih cepat, lebih tangkas, agile ya kalau kita bahasa gaulnya sekarang, yang akan menjadi pemimpin pasar. Dan teknologi digital menjadi enabler-nya. Demikianlah sedikit sharing dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan mohon maaf kalau ada yang masih dianggap masih kurang ya dari materi saya. Mudah-mudahan kita akan bertemu di next seminar. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung, suaranya masih termute. Oke, itu tadi karena orangnya tidak bisa hadir langsung, maka diadakanlah dalam bentuk video. Intinya dari tadi itu adalah makalah yang disampaikan oleh Ibu Diana, bahwa menurunnya atau ketidakpastian dibilang investasi pada saat pandemi ya COVID ini terus berpengaruh terhadap penurunan tenaga kerja karena berkurangnya bidang usaha atau banyak bidang usaha yang tutup, baik kecil, menengah maupun yang besar sekalipun. Menyadari bahwa usaha itu harus memperhatikan ya itu tadi aspek kesehatan. Misalkan di bidang makanan itu harus higienis, faktor gizi. Terus lagi pelaku usaha harus memperhatikan keinginan konsumen. Konsumen itu sudah ingin yang simple, yaitu dengan menggunakan teknologi digital, di mana pembayaran itu melalui digital. Bisa banyak sekali istilahnya yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha dengan menggunakan bergabung melalui digital seperti baik Grab, GoFood, Gojek Food, dan sebagainya, serta bisa melalui Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan seperti dulu yang
ketemu konsumen, tapi harus melalui dunia digital atau pasar digital. Karena pasar digital itulah nanti yang akan menguasai dunia, nasional maupun internasional. Sekian ya. Selanjutnya, pembicaranya kita langsung ke presenter dulu, yaitu ke Ibu Cinta Rahmi SEMM, yaitu dosen D3 Nesa, yaitu tentang strategi ketahanan usaha pakaian di masa pandemi COVID-19. Kepada Ibu Cinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kali. Ya, mohon izin Ibu Moderator, terkait makalah saya, apakah akan ditampilkan dari moderator atau saya sendiri yang menampilkan? Slide-nya langsung dari Ibu Rahmi ya, Ibu Cinta Rahmi ya, yang share ya. Oh gitu, baik. Ya, silakan. Mohon izin ini tidak bisa share ya. Host disable participant share screen. Boleh dari host membagikannya? Ya, silakan Bu Cinta Rahmi. Nggak available ya Bu, di sini saya membagikan membagikan screen. Boleh dibantu dari Ibu Nung? Ya, Bu Cinta Rahmi, silakan di-share. Di sini tidak available. Bisa dibantu dari Ibu Moderator, saya sudah kirim gitu. makalahnya. Ya. Tunggu sebentar ya, para peserta webinar sekalian, Bapak dan Ibu, nanti akan di-share oleh kami. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha Jakarta beserta para wakil, yang terhormat Ketua LPPM SD Ganesha Jakarta, yang terhormat seluruh presenter, peserta webinar kegiatan nasional pada pagi hari ini yang kami banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Cinta Rahmi, saya dosen dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha Jakarta. Pada webinar-seminar kali ini, saya ingin menyampaikan paper saya terkait strategi ketahanan usaha pakaian di masa pandemi COVID-19, studi kasus pada toko Gozel Cinta. WHO menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk berdiam di rumah demi pencegahan penularan virus COVID-19. Dampak negatif yang dihasilkan dari penyebaran wabah virus COVID-19 ini terjadinya penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang konsumtif seperti pakaian, tas, sepatu, bahan pokok, dan lain-lain. Ini juga sudah dijelaskan oleh Ibu Diana di awal tadi bahwa dampak negatif dari terjadinya pandemi adalah penurunan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana strategi ketahanan usaha pakaian di masa pandemi COVID-19, studi kasus pada toko Guzel Cinta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori motivasi dalam psikologi yang terdiri dari 5 model tingkat kebutuhan manusia yang sering digambarkan sebagai tingkat hierarki dalam piramida. Kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Tingkatan hierarki kebutuhan dari bawah ke atas sebagai berikut, yaitu kebutuhan yang paling dasar ada kebutuhan fisiologis, di atasnya ada kebutuhan keamanan, lalu di atasnya ada kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, selanjutnya ada harga diri, dan yang paling tinggi ada aktualisasi diri. Berikut gambar piramida hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Ada 3 komponen, yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pemenuhan diri. Pada kebutuhan dasar ini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fisiologis, yang artinya kebutuhan manusia akan udara, kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, pakaian, dan tidur. Lalu di atasnya ada kebutuhan akan keamanan, baik itu keamanan pribadi, keamanan dalam pekerjaan, asuransi kesehatan, dan properti, hunian atau tempat tinggal. Lalu di atasnya ada kebutuhan psikologis yang terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan manusia akan cinta dan perasaan memiliki. Di sini ada kebutuhan akan persahabatan, kekeluargaan. Lalu di atasnya ada kebutuhan dihargai atau prestis dan perasaan pencapaian. Dan yang tertinggi adalah kebutuhan pemenuhan diri, yaitu aktualisasi diri, di mana keinginan manusia untuk menjadi yang terbaik yang bisa dilakukan seseorang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Untuk memperoleh validitas data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan substansi masalah penelitian. Sebagai informasi bahwa Guzel Cinta adalah outlet pakaian yang terletak di Pasar Renijaya, Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Outlet Guzel Cinta sendiri menjual berbagai pakaian mulai dari pakaian muslim anak-anak, remaja, hingga dewasa. Selain itu, toko yang beroperasi pada awal masa pandemik, yakni pada akhir bulan Maret 2020, juga menjual seragam sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, pramuka, dan lain-lain. Lalu apa saja strategi yang dilakukan oleh bisnis ini selama masa pandemi? Yang pertama adalah adaptasi kebiasaan baru masyarakat, yaitu dengan menganalisa kebiasaan baru masyarakat di tengah-tengah masa COVID-19, lalu menyediakan outfit yang sesuai dengan kebiasaan baru tersebut. Contoh, kebutuhan manusia akan baju piyama dan daster saat di rumah saja. Biasanya ini kebutuhan ibu-ibu dan remaja muda. Lalu strategi berikutnya, menambah diversitas produk. Semula outlet Guzel Cinta hanya berfokus dengan pakaian seragam sekolah dan baju muslim anak-anak hingga dewasa. Namun pada masa COVID-19, toko ini juga menambah komoditasnya dengan menambahkan masker aneka jenis dan outfit olahraga sesuai dengan kebutuhan pasar pada masa COVID-19. Strategi yang selanjutnya adalah melakukan penjualan offline dan online, dengan menambah mekanisme penjualan yang sebelumnya hanya berfokus pada offline, namun di masa COVID-19 mulai merambah ke sistem online. Untuk membantu calon customer dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan, dengan mendaftarkan akun @guzelcinta ke TikTok, Shopee, FB, dan membuat fanpage. Strategi selanjutnya, memberikan promo dan bonus. Memberikan harga promo dan bonus saat penjualan adalah 2 hal yang sangat diminati oleh setiap pembeli. Dengan kedua trik di atas akan membantu mengingatkan customer untuk kembali berbelanja di toko tersebut. Terutama di masa pandemik saat ini, di mana terjadi penurunan kemampuan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini juga merupakan hasil dari penelitian yang telah disampaikan oleh narasumber di awal tadi. Selanjutnya,
Strategi ketahanan bisnis di masa COVID ini yaitu melayani dengan hati. Ingat bahwa pembeli adalah raja, ini bukan hanya sekedar pepatah, melainkan merupakan strategi yang harus diterapkan oleh setiap pebisnis dalam memikat hati customer. Dan perlu diingat bahwa keuntungan yang kita terima bukan saja merupakan pertukaran barang dengan uang, melainkan pertukaran barang plus jasa dalam melayani dengan uang. Kesimpulannya adalah bisnis yang bertahan, bisnis yang selalu berinovasi, beradaptasi dengan segala kondisi, dan selalu belajar memahami pasar konsumen. Sekian presentasi dari saya terkait strategi ketahanan bisnis di masa COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Cinta Rahmi atas pemaparan penelitiannya pada hari ini. Kuncinya adalah yang kita simpulkan bahwa manusia itu menurut Maslow itu ada 3 kebutuhannya ya. Kebutuhan dasar, psikologis, kebutuhan pemenuhan diri. Pemenuhan kebutuhan diri, kalau pakaian itu termasuk kebutuhan dasar ya, makanan, pakaian dan sebagainya. Terus hambatannya memang selama COVID itu yang tadinya berjualan baju seragam dari SD, SMP, SMA, SMK, nah itu kan karena belajar online tidak menggunakan baju seragam hampir kurang lebih 2 tahun. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan kalau kita berjualan baju seragam dan sebagainya. Terus akhirnya tapi Bu Cinta itu punya solusi, dia beralih menjual misalkan seperti baju piyama, daster, dan baju yang digunakan sehari-hari. Terus dia berjualan masker gitu ya, yang banyak dicari di masa COVID ini gitu. Sampai sekarang pun kita kan masih menggunakan masker. Terus sistem penjualannya menggunakan online, digital, menggunakan banyak sekali media sosmed, Facebook, bisa pakai TikTok. Banyak kan orang pakai TikTok nih sekarang, karena TikTok itu lebih ke berbagai aspek masyarakat, dari menengah sekali sampai atas menggunakan TikTok. Itu ya Bu Cinta, promonya itu lebih langsung. Ini mau yang mana nih, udah bisa digambarkan ya. Iya. Harga pun bisa bersaing. Misalnya biasanya kalau di TikTok ini mau 50.000, ayo dibuka harga, ada yang seperti itu. Dibuka harga 60 sampai 100, berani menawar berapa. Sampai seperti itu kalau di TikTok. Oke Bu Cinta, terima kasih. Selanjutnya sama-sama, Ibu. Nanti untuk tanya jawab dan sebagainya nanti di akhir ya. Nah, jadi kumpulkan dulu pertanyaannya. Selanjutnya adalah pembicara berikutnya itu Bapak Andri Rosliana Putra STMM. Beliau adalah dosen Setia Ganesha. Dia lulusan dari Universitas Binus. Nah, temanya, judulnya makalahnya itu One Solution Tracking Plafon Logic Stick. Kepada Bapak Andri, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan dulu Ibu. Nama saya Andri Rusliana Putra. Saya kebetulan baru bergabung di STI Ganesha sebagai dosen. Insya Allah di semester depan mudah-mudahan kita bisa ketemu. Oke, ini saya izin share screen ya Bu. Maaf Ibu, ini masih belum bisa share screen. Ya. Oke, ini dari sana ya. Terima kasih.
Ya, yang terhormat kepada pimpinan STE Ganesha beserta jajarannya, dan yang saya hormati rekan-rekan yang ada di room 2 ini, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berjudul One Stop Solutions Tracking Platform Logistik ini di tahun 2020. Next. Ya. Jadi kita melihat ada situational analysis di mana menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019 kontribusi sektor logistik terhadap ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 11,56%, yaitu 889,4 triliun rupiah. Dan di sektor trackingnya sendiri di bagian logistik itu kontribusi pengangkutan barang melalui darat itu sudah mencapai 91%. Untuk pada transportasi laut itu sebesar 7,5%, dan untuk kereta apinya hanya 1%. Nah, problem yang dilihat dari situational analysis ini, logistik Indonesia masih didominasi oleh angkutan darat. Dalam hal ini tracking untuk mendistribusikan barang, penanganan angkutan lain memakan proses yang terlalu panjang dan biaya yang cukup tinggi. Selain menggunakan transportasi darat tadi yaitu tracking, semua transportasi lainnya itu cukup mahal gitu. Nah, di logistik, menurut data indeks performance tahun 2008 dari World Bank menunjukkan logistik Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN. Next. Nah, di sini kami melakukan qualitative survey di mana ada 3 perusahaan tracking dan juga 2 company yang bekerja sama biasanya menggunakan tracking, yaitu seperti UMKM. Nah, di sini ada 5 totalnya dari perusahaan tersebut, dan ada problem yang kami temukan, insight-nya itu adalah mereka bekerja sama dengan individu yang tidak memiliki sistem yang jelas, tidak transparan, dan tidak ada kerjasama tertulis atau resmi di dalam kerjasama mereka, atau kami bisa bilang dengan calo. Next. Nah, masalah tracking, pada tracking ini, efektivitas pemakaian truk rendah dan biaya tinggi. Kemudian juga banyak fund dalam dealing order pada proses konvensional tadi, yaitu yang bisa kita sebut dengan calo tadi. Dan yang masalah yang ketiga ini adalah perubahan akibat pandemik. Jadi pada tahun 2020 awal kemarin ini, padahal menurut situational analisisnya ini harusnya sudah berkembang pesat gitu untuk tracking Indonesia. Tapi pada tahun 2 tahun lalu kita mengalami pandemik, dan sangat drastis penurunannya itu mencapai 60%, dan perkiraan dapat menurun lagi hingga 90% selama periode pengatasi penyebaran COVID-19. Next. Nah, di sini ada simulasi yang sudah kami buat, di mana apabila perusahaan tracking tidak memiliki muatan pulang dan pergi. Next. Next. Nah, di sini kita bisa membandingkan ada 2 simulasi di mana apabila perusahaan tracking memiliki muatan pulang dan pergi, dan situasi di mana perusahaan tracking tidak memiliki muatan pulang dan pergi. Di sini kami mengestimasi penghasilan pulang pergi ini adalah sebesar 14 juta misalnya. Dan estimasi tidak memiliki muatan pulang dan pergi itu sebesar 8 juta. Nah, kita bisa melihat dari keuntungannya, apabila perusahaan tracking memiliki muatan pulang dan pergi, perusahaan ekspedisi ini bisa mencapai 7.268
Sedangkan apabila perusahaan ekspedisi ini tidak bisa memiliki muatan pulang, mereka hanya mendapatkan keuntungan sebesar 2.189. Next. Nah, masa depan logistik Indonesia. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknologi di mana technological development dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi tracking di Indonesia. Misalkan pemanfaatan ICT atau Information, Communication, and Technology. Ini adalah menyediakan akses ke informasi melalui telekomunikasi. Nah, benefitnya apa sih sebenarnya yang kita dapat ketika menggunakan ICT ini? Ya, di sini ada transparansi tadi, data analisis, dan juga evaluating. Dari transparansi ini tadi akan meminimalisir penggunaan calo-calo tadi, di mana mereka biasanya hanya menembak harga atau membuat harga yang kadang tidak masuk di akal dari perusahaan-perusahaan tracking. Dan juga si penggunanya seperti perusahaan UMKM atau perusahaan-perusahaan lainnya. Next. Nah, di sini kami menggunakan ride sharing tracking ini untuk mempertemukan tracking dengan perusahaan yang memproduksi barang FMCG secara real time dan transparan. Nah, bisnis model ini mengadopsi sistem ride sharing dengan sistem dedicated dengan basis website dan juga mobile apps. Jadi kita semuanya akan menggunakan website dan juga mobile apps yang sudah biasanya digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Nah, primary targetnya ini ada dua, yaitu yang pertama adalah tracking perusahaan tracking dengan skala mikro, kecil dan menengah UMKM yang sudah kami lihat sebanyak 60 atau minimal memiliki 64,2 juta unit dengan menyumbang 60,3% dari produk domestik bruto Indonesia. UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja dan juga 99% dari total lapangan kerja. Sehingga UMKM merupakan bagian penting untuk perekonomian di Indonesia. Nah, secondary targetnya ini adalah perusahaan yang memproduksi barang general seperti barang-barang FMCG yang tidak memerlukan perlakuan khusus atau kendaraan khusus dalam proses pengiriman dengan rata-rata nilai produksi 6 triliun, di mana industri garment adalah industri dengan nilai produksi tertinggi dalam segmen ini dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1% per tahun. Atau kita juga bisa bekerja sama dengan perusahaan peternakan ayam petelur atau kertas dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini kita menggunakan pastel analysis, di mana kita bisa melihat dari politiknya, keinginan pemerintah di suatu wilayah untuk membangun dan meningkatkan secara infrastruktur menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan investasi. Ini dan kemudian juga melihat dari ekonominya, akibat dari pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan karena banyak industri yang terhenti, baik operasional penjualan ataupun kegiatan produksi. Namun menurut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Nah, untuk sosialnya kita bisa mengatakan bahwa akan ada peningkatan konsumsi dan adanya perubahan kebiasaan belanja dari konvensional menjadi online serta meningkatkan permintaan logistik dengan layanan yang cepat dan tepat. Nah, untuk teknologi di sini dalam bidang logistik menggunakan bahwa logistik sudah masuk ke dalam 4.0. Logistik Indonesia harus mampu memanfaatkan teknologi serta Internet of Things atau IoT. Oke, next. Nah,
melihat dari porternya, di sini ada ancaman pendatang baru itu cukup tinggi. Kemudian untuk ancaman pesaingnya low. Kemudian untuk daya tawar pembelinya ini moderate. Kemudian daya tawar pemasoknya juga masih rendah. Dan yang terakhir dari ancaman produk substitusinya juga masih rendah. Oke, di next. Next, Pak. Ya. Nah, kita bisa melihat dari bisnis model kanvasnya, di mana customer segmennya ini ada dua, yaitu UMKM dengan tingkat usaha mikro dan kecil, kemudian juga yang kedua ada tracking company dengan kompleksitas rendah. Kemudian kita melihat value proposition-nya, ini kita kembali ya, value proposition-nya di sini ada dua juga, yaitu ketersediaan order yang sesuai dengan target, kemudian juga ketersediaan tracking yang variabel IT developer dan juga tax fee. Dan di sini next-nya ada boleh di next, Pak. Ya, di kembali. Ya, di sini ada salah satu boleh di next, Pak. Ya, di sini ada markup-nya yang sudah kami buat. Ini salah satunya adalah dengan penggunaan mobile apps. Di sini ada penggunaannya sangat mudah, sama seperti kita biasa menggunakan Gojek atau Grab. Seperti itu. Jadi nanti perusahaan, antara perusahaan tracking dan juga UMKM dapat bekerja sama melalui aplikasi seperti ini gitu. Dan juga ada markup dari website, tapi saya belum bisa memaparkan di presentasi di kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Bapak Andri atas pemaparan sebuah tulisannya ya, penelitian juga ya. Ini intinya adalah memang saya juga tidak terlalu mahir nih di bidang ini, Pak Andri. Poin-poinnya aja. Memang kadang kalau jangka waktunya terlalu lama nunggu pasti biayanya tinggi. Terus misalkan berpengaruh di penyeberangan, contohnya misalnya di Bakauheni dari Lampung ke Jakarta misalkan, itu kalau lagi padat gitu ya, itu untuk penyeberangan itu lama, akhirnya memakan waktu, biaya, dan tergantung barang yang dibawa juga. Apa kalau barang itu misalkan bisa mudah rusak gitu, itu berpengaruh sekali gitu. Ya, terus sebenarnya kayak di Sumatera contohnya,
Sumatera itu infrastrukturnya masih banyak yang jalan-jalan itu yang tidak mendukung, misal membawa hasil hasil bumi misalkan gitu, ya itu jalannya masih terhambat, infrastrukturnya masih tidak merata ya menurut saya sih. Udah mulai dibangun, udah banyak tol di daerah Sumatera dan pulau-pulau lainnya gitu ya, udah dibangun tol-tol, itu sangat berpengaruh terhadap usaha ini ya menurut saya seperti itu. Terus mungkin ini tadi dia harus udah menggunakan tadi ya, semacam data ya, data-data atau database-nya harus ada, terus sistemnya juga harus transparan, biaya yang dikeluarkan sebagian misalkan untuk di Tanjung Priuk misalnya contoh itu banyak terjadi juga pungli-pungli di situ ternyata gitu. Nah, inilah peranan pemerintah untuk memangkas itu seperti itu. Dan banyak sebenarnya perusahaan ini mempunyai income yang menarik juga ya Pak kalau dikelola Pak Andri ya, dikelola dengan baik gitu. Kebenaran saya juga punya keluarga punya perusahaan ini di Dumai gitu ya. Mereka itu bongkar muat barang dari pelabuhan Dumai, terus mempunyai itu tadi truk-truk itu ya, seperti itu. Dan kalau yang pelabuhan itu yang saya tahu mereka itu bayarnya pakai dolar gitu. Itu sangat luar biasa kalau pakai dolar gitu hitungannya. Nah, ternyata di wilayah Dumai itu ada blok, suatu tempat blok itu memang usahanya ini Pak, gitu, satu blok gitu. Usahanya ekspedisi, bongkar muat dan ini tadi pengiriman. Main ya Pak Andri. Makasih. Nanti untuk tanya jawabnya di session terakhir. Baik. Selanjutnya pembicara berikutnya adalah, nah ternyata ini Bapak Diki Juliansah dari Universitas Malayati Lampung, yaitu tentang pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap finansial distress pada perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2019. Kepada Bapak Diki, saya persilakan. Baik Bu, akan saya share screen. Oh ini nggak bisa Bu share screen ya Bu? Ya, nanti dari kita Pak. Oh baik Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap financial distress pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Next. Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian. Perekonomian suatu negara. Setiap perusahaan perbankan di Indonesia pasti menginginkan perusahaannya tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun, dalam setiap kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan perbankan pasti memiliki hambatan baik dalam tata kelola perusahaan maupun operasional di dalamnya. Ketika mengoperasikan perusahaan perbankan, harus melihat keseimbangan antara aset, likuiditas, dan profit yang diterima oleh bank. Financial distress merupakan kondisi perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Di dalam Budiwati 2011 menyatakan bahwa perlu dilakukan analisa kebangkrutan untuk memperoleh peringatan awal. Sehingga semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut diketahui, maka semakin baik bagi pihak manajemen karena bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Next. Yang pertama di sini ada signal teori, yang kedua ada agensi teori, yang ketiga ada pengertian bank, yang keempat ada laporan keuangan, dan yang kelima ada kinerja keuangan. Yang keenam rasio working capital to total asset, yang ketujuh rasio EBIT to total asset, yang ke-8 rasio EBT to current liabilities, yang ke-9 rasio turnover to total asset, yang ke-10 struktur modal, dan yang ke-11 financial distress. Next.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai 2019, yaitu sebanyak 45 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel atas dasar karakteristik dan kriteria tertentu. Pada perbankan dan terjadi sampel sebanyak 22 perusahaan selama 3 tahun. Sehingga jumlah sampel yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebanyak 66 data laporan tahunan annual report perbankan. Next. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ada uji keseluruhan model overall model fit. Nilai min 2 LL pada awal sebelumnya dimasukkan seluruh variabel independen sebesar 62,586. Nilai min 2 LL pada akhir setelah dimasukkan seluruh variabel independen mengalami penurunan sebesar 34,832. Penurunan min 2 log Blackwood min 2 LL menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan. Nah, yang kedua ada uji kelayakan model, goodness of fit. Uji ini menjelaskan bahwa nilai chi-square sebesar 0,447 dengan signifikan sebesar 0,993. Berdasarkan hasil tersebut, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka model regresi dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasi. Next. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi Nagelkar R-square. Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh besarnya nilai Nagelkar R-square. Pada tabel 4.3, Nagel R-square sebesar 0,560, yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Apabila dipresentasikan memiliki nilai sebesar 56% dan sisanya memiliki nilai sebesar 44%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Matrik klasifikasi. Matrik klasifikasi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan yang mengalami financial distress. Hasil uji ini menjelaskan bahwa dengan model regresi yang digunakan, kekuatan prediksi perusahaan yang mengalami financial distress sebanyak 75%. Sedangkan kekuatan prediksi kemungkinan perusahaan yang tidak mengalami financial distress sebesar 90,7%. Omnibus test of model fit koefisien menguji secara simultan. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan hasil signifikan 0,00, lebih kecil dari 0,005. Hal ini menyatakan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap financial distress. Hasil tersebut mengidentifikasikan bahwa seluruh variabel independen jika diuji secara bersamaan mendukung hipotesis, yaitu working capital to total asset, EBIT to total asset, EBT to current liabilities, turnover to total asset, dan struktur modal berpengaruh terhadap financial distress. Next. Yang selanjutnya ada uji simultan. Pengujian hipotesis penelitian secara parsial. Yang pertama ada working capital to total asset mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 6,911. Hal ini bahwa jika kenaikan sebesar 1% dari variabel working capital to total asset, maka akan menyebabkan variabel financial distress turun sebesar 6,911%. Yang kedua ada EBIT to total asset mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 19,500. Hal ini bahwa jika kenaikan sebesar 1% dari variabel EBIT to total asset, maka akan menyebabkan variabel financial distress naik sebesar 19,500%. Operating capacity mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 4,984. Hal ini bahwa jika kenaikan sebesar 1% dari variabel operating capacity, maka akan menyebabkan variabel financial distress naik sebesar 4,984%. Yang ketiga ada EBT to current liabilities mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 2,511. Hal ini bahwa jika kenaikan sebesar 1% dari variabel
EBIT tuturan liabilitas, maka akan menyebabkan variabel financial distress naik sebesar 2,15%. Yang keempat ada total asset turnover mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 2,290. Hal ini bahwa jika kenaikan sebesar 1% dari variabel turnover di total aset, maka akan menyebabkan variabel financial distress naik sebesar 2,290%. Yang terakhir ada struktur modal mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 1,178. Hal ini bahwa jika kenaikan sebesar 1% dari variabel struktur modal, maka akan menyebabkan variabel financial distress naik sebesar 1,178%. Next. Kesimpulan. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan regresi logistik, menunjukkan bukti empiris bahwa working capital to total asset X1 berpengaruh terhadap financial distress dengan nilai signifikan 0,001. EBIT to tuturan liabilitas berpengaruh terhadap financial distress dengan nilai signifikan 0,028. Total asset turnover X4 berpengaruh terhadap financial distress dengan nilai signifikan 0,038. Sedangkan variabel EBIT to total asset X2 tidak berpengaruh terhadap financial distress dengan nilai signifikan 0,999 dan variabel struktur modal X5 tidak berpengaruh terhadap financial distress dengan nilai signifikan 0,202. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Nur Hayati. Ya, terima kasih Bapak Diki atas ini penelitiannya ya. Ini pengaruh kinerja keuangan, struktur modal. Ini biasanya perusahaan ini sudah bisa dilihat publik ya. Karena dia berada di BEZ, Bursa Efek Indonesia ya, bisa dilihat masyarakat, laporan keuangannya dan sebagainya. Kalau dia mengalami kebangkrutan atau apa, juga dia akan menyampaikan kalau udah disampaikan di publik, apalagi udah di Bursa Efek Indonesia. Oke, Pak Diki, makasih atas penyampaian makalahnya gitu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya kita langsung pembicara berikutnya yaitu oleh Bapak Sarip Hidayatullah, Eskom SEMM dan calon dokter juga nih, dokter muda lagi baru menempuh doktornya. Semoga cepat selesai ya Pak Sarip ya. Dia adalah Kaprodi Program Akuntansi Setia Ganesha. Kepada Bapak Sarip, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati, SPD MPD, atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi luar biasa ya moderator kita pada hari ini, Bu Nur Hayati atau biasa dipanggil Bunung ya. Ini salah satu dosen di STI Ganesha dengan fokus di bidang matematika dan statistik. Terima kasih Gunung sudah menjadi moderator pada di room 2 ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jajaran pimpinan STI Ganesha dan seluruh Bapak Ibu partisipan, para hadirin yang hadir pada seminar atau webinar nasional dan prosiding kita LPPM STI Ganesha pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga tetap dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Dan di kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing terkait manajemen bisnis di era new normal sesuai dengan tema kita,
sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu manajemen bisnis tangguh untuk mempercepat transformasi pemulihan ekonomi di era new normal. Mungkin agak berbeda dengan presenter sebelumnya. Kalau di sini saya ingin sharing aja terkait apa saja poin-poin yang mungkin harus diperhatikan, terutama oleh para pelaku bisnis di era new normal ini. Kemudian nanti di akhir saya akan mencoba untuk share rencana penelitian saya, yang dimana itu bisa dijadikan suatu insight juga terkait strategi pemasaran atau strategi marketing. Jadi saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini ada beberapa poin terkait bagaimana kita melakukan bisnis, manajemen bisnis di era new normal. Jadi dimulai dengan tentunya dengan pandemi COVID-19, mungkin tadi sudah beberapa presenter juga sudah menyebutkan terkait apa sih dampak-dampak dari pandemi COVID-19 khususnya pada bisnis. Tentunya yang pertama itu ya karena kita sekarang mobilitasnya dikurangi untuk mengurangi penularan COVID-19, tentunya kita bekerja dari rumah atau work from home atau business from home, jadi apa-apa segala macam sekarang dari rumah. Kemudian terkait kesehatan SDM. Tentunya kita dengan bisnis yang kita punya, tentu kita punya SDM yang membantu kita dalam proses bisnis kita. Nah, dengan adanya COVID-19 ini tentunya kan dapat memberikan resiko kesehatan untuk para karyawan-karyawan kita atau SDM kita dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian adanya gangguan rantai pasokan, tentunya karena terkait mobilitas kita yang dikurangi. Jadi kan sistem dari rantai pasokannya juga akan berdampak. Kemudian krisis keuangan, kemudian pembayaran kredit macet, kemudian penerapan program-program atau regulasi pemerintah yang berubah-berubah terkait kebijakan COVID-19. Nah, ini mungkin beberapa poin dari dampak COVID-19 terhadap bisnis. Kemudian, untuk menanggulangi dampak COVID-19 yang berdampak secara ada negatif, ada positifnya sih. Kita harus sebagai bisnis harus mempunyai persiapan yang baik, kemudian ketangkasan, kemudian juga tentunya mempunyai data-data akurat dan melakukan penciptaan ide-ide atau inovasi pada setiap bagian atau divisi pada bisnis atau perusahaan kita. Nah, yang akan coba saya share nanti ya tadi terkait inovasi atau ide dalam melakukan pemasaran produk. Namun sebelumnya, ini kita lihat dulu ada gambar di sini. Jadi ini saya kutip dari sumbernya dari PwC. Jadi ada 3 gelombang nih, gelombang dalam respons krisis COVID-19. Kita bisa lihat di gambar di sini ada 3 gelombang atau 3 wave, mulai dari wave 1 yaitu immediate term, kemudian wave 2 medium term, dan wave 3 itu long term. Jadi kalau di wave 1 atau di gelombang 1 atau di immediate term itu adalah responnya itu adalah kita harus memobilisasi. Jadi kita yang pada gelombang pertama ini kita yang harus kita perhatikan, yang menjadi concern kita adalah kesehatan pekerja, kesehatan lingkungan kerja, sehingga dapat mengurangi penularan dari COVID-19 itu. Jadi pada gelombang pertama ini kita harus bisa mengurangi mobilitas dari karyawan atau SDM di bisnis kita contohnya. Kemudian pada gelombang yang kedua atau wave 2 di medium term ini mulai masuk ke dalam tahapan stabilize, yaitu kita mulai mengembangkan tactical respon atau strategi
bagaimana kita menghadapi tantangan dari COVID-19 ini menuju ke new normal. Jadi perlunya adanya penyesuaian terkait COVID-19 ini dengan melakukan inovasi-inovasi di seluruh aspek fungsional bisnis. Kemudian mulai ke gelombang ketiga di long term-nya, karena kita udah masuk ke new normal, kita mendesain, menciptakan suatu strategi untuk itu tadi berhubungan dengan gelombang kedua sebelumnya, yaitu strategi-strategi penyesuaian terkait fungsional bisnis dalam menghadapi new normal tadi, era new normal. Jadi bisa tentunya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang atau fungsional di perusahaan atau di bisnis dalam membantu kita mencapai goals atau tujuan dari perusahaan atau bisnis kita. Nah, bagaimana mengelola situasi saat ini dan mempersiapkan apa yang terjadi dalam minggu-minggu mendatang saat terjadi kondisi new normal. Jadi dalam melakukan bisnis di era new normal, kita harus memperhatikan keenam aspek ini, yaitu manajemen kritis, kemudian tenaga kerja, rantai pasokan, kemudian juga pajak dan perdagangan, kemudian keuangan dan likuiditas, serta strategi dan merek. Jadi keenam aspek ini harus diperhatikan dalam melakukan bisnis di era new normal. Nah, salah satu yang ingin saya highlight yaitu terkait strategi pemasaran. Jadi kita tahu di bisnis sekarang persaingan sangat ketat, khususnya di bisnis UKM, banyak UKM yang menciptakan barang atau jasa inovatif yang tentunya dapat memperkuat persaingan antara UMKM. Nah, terkait pemasaran banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, dan tentunya sekarang karena kita masuk ke era teknologi, di mana teknologi itu bukan sesuatu pilihan, tapi keharusan kita dalam menyesuaikan seluruh kegiatan bisnis kita. Salah satunya dalam memasarkan produk. Nah, di sini saya akan coba untuk share rencana penelitian saya terkait salah satu upaya dalam melakukan pemasaran. Ini mungkin bisa diimplementasikan mungkin untuk Bapak Ibu yang mempunyai bisnis terkait untuk memasarkan produk atau jasanya. Jadi saya melakukan penelitian itu terkait perilaku pembelian impulsif pada live streaming social commerce TikTok Shop, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka penggunaan sosial media di Indonesia, yaitu menurut Circlo pada tahun 2020 terdapat 79 juta pengguna sosial media pada 2016. Kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 160 juta user. Kemudian dari McKinsey & Company 2018, perdagangan online di Indonesia itu memiliki nilai untuk e-tailing formalnya sebesar $5 miliar, sedangkan untuk e-tailing informalnya sebesar $3 miliar. Di sini maksudnya formal dan informal adalah untuk e-tailing formal ini platform-platform yang memang dikhususkan, yang memang dibuat untuk melakukan perdagangan online. Sedangkan kalau e-tailing informal ini adalah platform-platform, platform sosial media yang di dalamnya itu kita bisa melakukan perdagangan secara online. Misalnya di Instagram, di Facebook itu kan ada fitur untuk melakukan jual beli barang online gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan e-tailing informal. Yang kalau kita lihat di sini kan antara e-tailing formal dan dengan e-tailing informal itu cukup selisihnya cukup bisa dibilang untuk e-tailing informal ini sudah cukup menjanjikan atau sudah cukup tinggi angka perdagangan online-nya di Indonesia, yaitu melalui sosial media. Nah, yang masuk ke social commerce. Jadi perdagangan melalui media sosial itu disebut dengan social commerce.
Dan di sini disebutkan berdasarkan investor.id bahwa terjadi peningkatan 3 kali lipat perdagangan melalui sosial media. Kemudian di social commerce ini ada yang namanya live streaming. Jadi kita bisa melakukan live streaming untuk memperkenalkan produk kita kepada audiens yang hadir di live streaming tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya live streaming tadi itu bisa meningkatkan penjualan si pedagangnya, sehingga bisa menciptakan perilaku pembelian impulsif tadi. Kemudian mungkin di sini saya coba untuk menjelaskan terkait istilah-istilah pada penelitian ini. Jadi yang pertama itu terkait social commerce. Jadi social commerce itu mengacu pada penerapan teknologi jaringan dan media sosial dengan menggunakan Web 2.0 untuk meningkatkan pertukaran di platform bisnis online. Ini memfasilitasi tidak hanya sebagai pengambilan keputusan dan fokus pada niat beli pelanggan, tapi social commerce di sini juga dikaitkan dengan banyak kegiatan pemasaran seperti periklanan, pemasaran, branding, aktivitas promosi, dan customer relationship management. Kemudian, nah ini selanjutnya tadi lebih spesifik ke live streaming commerce. Jadi live streaming commerce di sini itu mengacu pada perilaku pemasaran bahwa live streaming ini menggunakan komputer, ponsel, dan terminal jaringan lainnya untuk mempromosikan produk dalam live streaming. Dan kemudian menyediakan tautan belanja untuk memfasilitasi transaksi dalam waktu singkat. Jadi pas live streaming ada linknya untuk kita belanja produk yang kita tawarin pada saat live streaming. Kemudian live streaming commerce di sini tidak hanya memungkinkan konsumen untuk merasakan manfaat berbelanja, tapi juga membantu dalam mengembangkan hubungan sosial virtual. Kemudian di sini menurut Brooks, kita lanjut ke pembelian impulsif. Jadi pembelian impulsif di sini terjadi ketika konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa dengan segera tanpa refleksi langsung. Selain itu, Rook menganggap pembelian impulsif ini sebagai tindakan yang lebih emosional daripada rasional. Kemudian menurut Stern, setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen yang tidak direncanakan adalah pembelian impulsif. Jadi pembelian impulsif ini yaitu pembelian yang kita sebenarnya nggak ada rencana nih mau beli itu, tapi karena ada sesuatu yang men-trigger kita untuk, oh kayaknya saya butuh nih, terus kayak oh lagi promo atau lagi apa, pada live streaming itu kan mungkin ditawarkan promo atau oh ternyata endorsernya menarik perhatian saya, jadi saya mau nonton terus lama-lama tertarik sama produk itu, terjadilah pembelian impulsif, pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya gitu. Kemudian masalah penelitian. Jadi masalah penelitiannya sih intinya karena memang belum banyak penelitian yang mengambil topik live streaming commerce terhadap perilaku pembelian impulsif. Yang sudah ada pun kebanyakan itu didominasi oleh negara Cina. Kenapa begitu? Karena memang live streaming commerce tuh di Cina bisa dibilang lagi hits banget. Dengan dia tuh kurang dari 5 tahun penetrasinya tuh udah sebesar 10% untuk live streaming commerce ini. Makanya peneliti-peneliti di Cina itu ya sudah mulai melakukan itu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kalau saya cari-cari referensinya itu memang saya sih belum menemukan terkait live streaming commerce ini. Kalaupun ada masih sedikit. Dan kebanyakan platform yang digunakan itu adalah Facebook dan juga Instagram. Sedangkan untuk penelitian ini saya pakai platform TikTok atau TikTok Shop. Mungkin tadi Bu Nung juga sudah menyebutkan ya ada untuk strategi marketing dengan menggunakan TikTok. Itu memang dari jumlah penggunanya sekarang sudah cukup meningkat signifikan dan TikTok Shop ini memang bisa dibilang masih baru untuk launchingnya masih baru, yaitu pada bulan April 2021. Tapi kalau dilihat berdasarkan data sekunder yang saya dapatkan, sellernya ini
sudah cukup bisa dibilang cukup tinggi dibanding bulan April 2021, di mana dari 34 provinsi itu sudah ada, maksudnya ada sellernya gitu. Jadi bisa dibilang ini cukup strategi yang cukup baik dalam kita melakukan strategi pemasaran dalam meningkatkan awareness produk dan juga tentunya berakhir dengan penjualan atau pembelian oleh konsumen. Maka dari itu saya melakukan penelitian ini terkait live streaming commerce terhadap perilaku pembelian impulsif pada platform TikTok Shop. Nah, ini tadi yang saya sebutkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di China terkait live streaming commerce terhadap perilaku pembelian impulsif online. Ini ada Li Chen 2021, kemudian ini dia di Cina, kemudian Xiang et al. 2016 juga di Cina, sedangkan di 2018 ini Li Rapong dan Sukrat melakukan penelitiannya di Thailand dengan menggunakan platform Facebook. Dia kalau di Facebook namanya Facebook Live. Nah, ini rencana model penelitian saya, yaitu variabel independennya yaitu ada 3, yaitu perceived enjoyment, perceived usefulness, sama perceived crowding yang dimediasi oleh variabel dorongan untuk melakukan pembelian impulsif, dan yang terakhir variabel independennya adalah perilaku pembelian impulsif. Jadi penelitian saya ini ada 7 hipotesis berdasarkan model penelitian tadi, dan rencananya akan menggunakan metode penelitian berikut dengan single cross-sectional, populasinya adalah pengguna TikTok Shop dengan sampling 200 sampel menggunakan non-probability sampling, kemudian validitas menggunakan confirmatory factor analysis, reliabilitas menggunakan Cron-B alpha, dan untuk analisis datanya menggunakan structural equation modeling yang terdiri dari measurement dan structural model, dan menggunakan softwarenya SPSS dan Listrel. Sebenarnya masih antara Listrel atau PLS. Jadi antara dua itu, tapi yang pasti dengan menggunakan metode SEM atau Structural Equation Modeling untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsungnya pada variabel-variabel yang saya teliti. Mungkin itu untuk rencana penelitian saya, dan mungkin dari yang saya share ini, mungkin para pelaku bisnis bisa melakukan, tadi kan strategi, kita harus melakukan inovasi atau strategi yang kreatif untuk melakukan suatu taktik pemasaran atau strategi pemasaran. Nah, kalau berdasarkan penelitian yang sudah ada tadi kan, ternyata perilaku pembelian impulsif itu sangat bisa diciptakan dalam platform-platform sosial media yang menyediakan fitur live streaming. Jadi pada saat kita misalnya saya live streaming, kemudian jelasin suatu produk, kemudian kebetulan endorsernya memiliki tingkat atraktiveness yang cukup baik, sehingga para penonton ini yang tadinya nggak tertarik apaan nih kan, jadi tertarik untuk nonton, kemudian jadi fokus ke produknya apa, kemudian dari produk, oh dia tahu produknya apa, kemudian dijelaskan oleh endorsernya, oh ternyata cukup menarik perhatian, walaupun sebenarnya saya nggak butuh, tapi saya tertarik dan wah kebetulan lagi diskon, jadi ada faktor-faktor yang mendorong saya sebagai konsumen misalnya untuk melakukan pembelian yang sebenarnya nggak saya rencanakan, sehingga menciptakan pembelian impulsif, dan itu dapat tentunya menguntungkan kita sebagai penjual dari produk tersebut. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu strategi marketing yang cukup efektif di masa era new normal ini. Tentunya itu tadi, balik lagi, kita harus punya inovasi-inovasi di seluruh bidang operasional bisnis ataupun perusahaan kita, sehingga dapat bersaing di era new normal ini. Mungkin
Itu sekian sharing dari saya. Semoga dapat memberikan suatu insight atau pengetahuan baru terkait khususnya terkait strategi marketing di era digital atau era new normal ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Nurhayati. Terima kasih Pak Sarip atas pemaparan makalahnya pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Intinya adalah bahwa kuncinya ini ada, saya lihat sih, saya ambil sedikit ya Pak, gelombang respon, 3 gelombang respon COVID ini, kriterianya, 1 web 1 itu mobilisasi bahwa kita itu mulai mengurangi yang kumpul-kumpul, kerja juga itu terbatas, terus memperhatikan kesehatan pekerja, lingkungan kerja, bahkan mungkin kesehatan kalau di bidang usaha konsumen dan membeli itu ada jarak ya, pakai jarak atau pembeliannya itu secara online gitu. Terus yang 3 ada stability, yaitu respon ya, strateginya apa gitu yang digunakan. Terus selanjutnya adalah di sini, oh iya, pada era ini bisnis itu sudah berbeda, di mana orang menggunakan digital dan atau online, tapi yang lebih menarik itu adalah social commerce ya Pak. Social commerce itu atau live streaming commerce, di mana menggunakan langsung gitu, barang itu langsung dilihatkan gitu. Misalnya ini apa, jasanya apa. Bahkan kalau melakukan TikTok Shop itu, orang akan tertarik itu, di situ ada cara penggunaan produk itu dan sebagainya. Orang tinggal klik, bisa kirim pemesanan, alamat, promo, diskon, misalnya beli 1 gratis 1 misalkan, atau beli 2 gratis 1, di situ ada langsung di TikTok Shop itu. Oke, selanjutnya ini adalah forum tanya jawab kepada 6 penyaji. Saya silakan kepada siapa? Mungkin pertama itu sesi 1 kita 3 dulu penanya. Silakan mau bertanya kepada Pak Sarip, bertanya kepada Pak Diki, ke Pak Andri, ke Bu Cinta Rahmi. Silakan kepada peserta webinar hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan. Bertanya kepada siapa dulu? Sebutkan nama. Selamat siang, Bu Nung. Ya, Ibu Ayu ya? Ibu apa? Sri Rahayu, Bu Nung. Ya. Mau tanya dengan Pak Andri, Pak. Ayu ya? Ya. Bu Nung mau tanya dengan Pak Andri. Dengan Pak Bapak siapa? Andri yang baru tadi, yang Andri. Sempat. Oh iya, Pak Andri. Pak Andri. Iya, Ibu. Coba. Ya, Pak Andri, tadi saya sangat menarik ya dengan presentasi Bapak terkait tracking. Kebetulan saya dulu pernah sempat di tracking juga. Mau tanya soal ini Pak, mengenai apa namanya, bagaimana cara mengatur waktu tracking dari perusahaan pengirim atau shipper ke pelabuhan seperti di Tanjung Priok, kan kadang-kadang suka ada kemacetan tuh Pak. Iya betul. Karena di pelabuhan itu biasanya ada kendala di jam ini, di port of loading itu kan kadang ada kendala di, mereka harus apa namanya pick up sampai ke pelabuhan, kan mereka ada batas waktu jam 4 pelabuhan tutup ya Pak ya. Iya betul. Setiap Kamis, biasanya Kamis Jumat itu macet. Nah, cara mengatasi perusahaan yang Bapak tadi paparkan tersebut, bagaimana cara mengatasinya, dan apakah dari ICT tadi Bapak ada kendala terkait sinyal Pak dari penerima si perusahaan si tracking dan si shippernya Pak. Itu aja Pak Andri, terima kasih Pak Andri. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Sri Rahayu. Ya, Pak Andri boleh langsung dijawab aja Pak. Oh iya, terima kasih untuk
untuk pertanyaannya tentang bagaimana cara mengatur waktu tunggunya tadi, itu sebetulnya setiap perusahaan tracking sudah terbiasa dengan adanya informasi mengenai tentang pelabuhan atau bagaimana cara mereka meminimalisir keuangannya juga, misalnya dari Jakarta ke Surabaya atau dari Jakarta ke Semarang, itu mereka sudah tahu kapan waktu-waktu yang tepat untuk mereka melakukan pengiriman barang tersebut. Dan untuk di pelabuhannya sendiri, dari aplikasi yang kami coba buat ini sudah terintegrasi juga tentang waktu tunggunya tadi. Jadi si perusahaan ini tidak akan membuang-buang waktu di pelabuhan, dan juga tidak membuang waktu dan waktu mereka ketika sampai di Sumatera, mereka tahu waktunya kapan akan kembali lagi untuk kembali ke Jakarta misalnya gitu. Jadi dari aplikasi atau dari ICT yang sudah kami buat ini semuanya sudah terintegrasi dengan jelas waktu-waktunya gitu. Dan sebetulnya dari sisi konvensionalnya sendiri, mereka sudah yang tadi sebelumnya saya sudah katakan, memang mereka sudah tahu kapan waktu yang tepat ketika mereka harus datang ke pelabuhan, dan juga kapan waktunya mereka untuk kembali gitu. Jadi supir pun tidak banyak membuang waktu untuk menunggu kembalinya kembalinya lagi si truk ini ke Jakarta. Jadi misalnya dalam 1 minggu mereka akan berangkat sekitar 3 hari misalnya gitu. Nah, mereka dalam waktu 3 hari itu memang tidak akan nambah lagi waktunya sampai 4 hari, 5 hari, karena itu kan akan membuat biaya lagi ya. Gitu. Jadi dari aplikasi ini juga kita usahakan semuanya sudah terintegrasi dengan baik gitu. Dan untuk masalah sinyal tadi, nah ini juga ada satu problem sih sebetulnya, karena di setiap wilayah itu berbeda, Ibu, baik masalah sinyal maupun tadi masalah pembiayaan. Dari yang contoh mockup yang tadi kami sudah buat, itu kami coba buat dari antar Pulau Jawa aja dan Bali, karena untuk wilayah di luar dari Jakarta dan juga Bali, semua biayanya ini jauh lebih mahal. Bahkan ketika misalnya kita akan berangkat melalui pelabuhan di Banten misalnya, sebetulnya mereka dari Banten ke Surabaya, ke Sumatera itu cukup dekat sebetulnya kan. Tapi dengan masalah masalah tadi, mereka mencari jalan yang lebih mudah untuk mereka akses, agar si biaya pun jadi lebih murah. Nah, untuk sinyalnya ini sejauh ini yang kami temui bahwa di kota-kota besar dan untuk pengguna trackingnya sendiri pun memang sudah di kota-kota yang sinyalnya sudah cukup baik. Berbeda ketika misalnya kita akan ke daerah timur gitu, yang di daerah pelosok itu sepertinya akan jauh lebih sulit sih untuk kita menjangkau aplikasinya, dan untuk membiasakan orang-orang menggunakan aplikasi ini juga kan cukup sulit. Sama lah seperti kita misalnya ketemu Gojek atau Grab gitu. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, semoga jawabannya cukup memuaskan ya, Pak Andri. Bu Rahayu, Sri Rahayu. Ayo silakan yang bertanya lagi. Kita buka pertanyaan lagi kepada siapa yang mau bertanya, kepada Pak Sari, ke Pak Andri lagi boleh, kepada Bu Cinta Rahmi.
Ya, silakan. Kita tunggu kalau mau bertanya kembali. Bu Nung, boleh saya tanya ke Pak Sarip, Bu Nung? Oh, Pak Sarip, ya, Bu Sri Ayu, silakan. Boleh, Bu Ayu. Ya, selamat siang Pak Sarip. Saya mau bertanya terkait tadi Bapak pemaparan Bapak. Pak, kalau untuk mengenai sosial media, Pak, kalau umpama kita menggunakan sosial media, terkadang ada follower ya, Pak, pengaruh dari follower, Pak, seandainya bersosial media kan, umpama kita tadi upload suatu produk, seandainya followernya banyak, itu mungkin berpengaruh besar, Pak. Tapi kalau followernya sedikit, nih bagaimana nih Pak saran masukan Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, mencoba ngerasa dulu. Bapak Ibu semua, Bu Sri Rahayu, karena sudah kebetulan azan, kita dengar azan dulu sebentar ya, sebelum kita lanjut ke diskusi tanya jawabnya. Baik, Bu Nurhayati, saya coba jawab pertanyaan Bu Sri Rahayu ya, Bu. Silakan, Pak Sarip. Oke, jadi tadi terkait pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu terkait live streaming, kemudian terkait jumlah followers mungkin ya, jumlah followers, apakah itu akan berdampak juga ke perilaku pembelian impulsif. Kalau berdasarkan referensi itu memang bahkan jumlah followers, jumlah viewers itu juga memiliki dampak kepada pembelian impulsif. Jadi kita sebagai penonton, sebagai yang nonton live streaming itu akan lebih terdorong untuk melakukan pembelian, khususnya pembelian impulsif kalau misalnya jumlah followers kita atau jumlah viewersnya yang nonton itu tuh lebih banyak. Itu menjadi salah satu variabel, dan kebetulan juga menjadi salah satu variabel yang saya teliti pada penelitian saya, dan pada penelitian sebelumnya pun itu nama variabelnya itu perceived crowding. Jadi semakin crowded, semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang likes, tentu kita sebagai audiens, calon pembeli akan semakin yakin untuk membeli produk itu. Kemudian terkait implikasinya dalam implikasi pelaksanaannya, tentunya kan kita kalau misalnya kita sebagai baru pakai sosial medianya, tentunya misalnya dari jumlah followers, kemudian dari awareness kita sebagai
pengguna baru tentu kan masih kecil ya, bisa dibilang followersnya masih sedikit gitu. Nah ini sebenarnya bisa ada taktiknya, ada strateginya, yaitu bisa aja kita menggunakan endorser yang bisa dibilang endorser ini sudah punya followers yang banyak, kemudian dari likes-nya, dari followers, dari viewers dia selama live streaming misalnya sudah cukup tinggi, ya kita bisa pakai jasa dari endorser ini. Jadi kalau kita ngerasa platform kita atau sosial media kita masih sedikit followersnya, kita bisa pakai endorser kayak gitu. Mungkin cara menanggulanginya seperti itu, Bu Sri Rahayu. Terima kasih. Semoga menjawab. Baik Pak Sarip, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, oke. Pak Sarip, terima kasih atas jawabannya tadi dari Bu Sri Rahayu. Semoga Bu Sri Rahayu puaslah jawaban itu dan terjawab pertanyaannya ya. Oke, ada lagi? Boleh bertanya ke Bu Cinta Rahmi, ke Pak Andri. Ini siapa? Izin Ibu. Oh iya, mau bertanya kepada saya siapa? Rudianto, Bu. Tadi saya mendengar ada konsep ke Bu siapa yang pertama ya kayaknya ya, Bu masalah pelayanan ya. Bu Cinta Rahmi. Oh ya, Bu Cinta Rahmi ya. Itu tadi boleh, saya sangat setuju dengan konsep melayani dengan cinta. Cuman apakah hanya melayani dengan cinta itu bisa memuaskan pelanggan? Apakah kualitas atau kualitas barang itu tidak maksudnya tidak masuk dalam kategori untuk kualitas pelayanan gitu? Halo? Ya, Ibu. Pak. Bu Cinta Rahmi, silakan. Iya. Baik. Pertanyaannya, apakah kualitas tidak termasuk dalam bagian jual? Tentu ketika kita sebagai penyedia barang, kualitas adalah nomor satu yang perlu kita pertimbangkan. Selain kualitas, banyak orang yang menyediakan kualitas yang sama tapi dengan pelayanan yang berbeda. Ini orang yang memberikan pelayanan yang baik, yang ramah, yang mudah senyum kepada konsumen, tidak mudah marah ketika konsumen itu memilih-milih barang, itu akan selalu diingat oleh konsumen, Pak. Jadi kualitas itu boleh kita bandingkan toko A dan toko B dengan kualitas yang sama, namun ketika memberikan pelayanan yang berbeda, maka toko yang memberikan pelayanan yang lebih ramah lah yang akan dipilih oleh konsumen. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Pak Rudianto, ini tadi jawabannya dari Bu. Baik Ibu, terima kasih. Jawabannya sudah sesuai apa yang diharapkan Ibu. Terima kasih. Semoga terjawab Pak. Cukup Bu. Ya, oke. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Udah, oke ya. Kita cukupkan. Udah selesai. Oh iya, dulu Pak. Oh iya, kita mau screenshot dulu foto bersama. Ya, silahkan semua peserta untuk wajahnya ditampilkan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Silakan. Oke, saya coba bantu screenshot Bu Nung ya. Iya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Nung. Oke. Webinar hari ini
tentang manajemen bisnis. Sudah selesai ya? Oke. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku malah ke Sorry, waktu itu boleh. Putri, oke. Ya, Putri. Kan kepada Ibu Putri Nur. Baik. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati Rahman, SPD, MPD, yang telah memberikan sebagai moderator kita di room 2 tadi. Kita kembali bersama-sama di seminar ini, seminar nasional dan proceeding di ruang pertama. Semua telah kembali, alhamdulillah. 4 invited speaker kita, Bapak Dr. Bobby, Bapak Ibu Diana, Ibu Dr. Adi Firdaus, dan Bapak Syarif Hidayatullah, beserta para presenter kami, kepada Bapak David Janua, Bapak Aif Saifullah, Ibu Nita Permatasari, Ibu Cinta Rahmi, Bapak Andri Rosliana Putra, dan juga Bapak Diki Zuliansyah, yang telah memaparkan materi seminar nasional dan proceeding LPPM STI Ganesha pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami semua mohon undur diri. Kita akan kembali lagi, kita akan bertemu lagi di acara seminar nasional LPPM STI Ganesha selanjutnya. Oleh karena itu, kami semua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam membawakan acara dan juga teknis dari seminar Zoom ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Terima kasih. Sama-sama. Sehat walafiat. Terima kasih Ibu Nur. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Prof. Kusmawan. Prof. Kusmawan, makasih. Terima kasih Bapak Ibu invited speaker dan presenter semua. Sampai ketemu di Terima kasih Pak Syarif. Salam kenal. Salam kenal Pak Ridwan. Terima kasih. Izin live ya Bu. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum.